Selamat siang, Pak. Ya, Apakah selamat siang. Bapak Bang hari ini, Pak? Alhamdulillah, selamat siang juga Pak. Ada apa nih Pak? Saya lihat Bapak ini kelihatannya gelisah nih, murung ya, kayak nggak bersemangat gitu. Ada yang bisa saya bantu nih Pak? Oh iya, Pak. Mohon maaf nih. Sebelumnya saya jadinya mengganggu waktunya Bapak nih. Ya, nggak apa-apa Pak, silahkan. Begini, Pak. Sebenarnya saya mau curhat nih tentang masalah saya. Apakah Pak Yazid bisa membantu saya ya? Insya Allah dengan senang hati Pak, saya akan coba bantu. Kira-kira apa nih Pak yang bisa saya bantu untuk Bapak? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Pak. Oh begitu, Bapak ingin mencari solusi atas masalah Bapak ya? Masalahnya apa nih Pak kira-kira? Coba Pak Andri ceritakan apa yang sedang Pak Andri rasakan sekarang nih. Mungkin saya bisa memberikan solusi atau bisa membantu Pak. Oh ya, betul, Pak. Pak Yazid, ingat enggak ya, Pak? Beberapa hari yang lalu, pengawas melakukan supervisi di kelas saya nih. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran, Pak, dari pengawas. Oh, Pak Andri mendapatkan teguran dari pengawal. Bagaimana bisa itu Pak? Lalu apa nih yang membuat Pak Andri kok bisa sampai ditegur oleh pengawas sekolah? Eh, Kalau menurut saya mah sebenarnya masalahnya tidak serius, Pak, sebenarnya. Oh, menurut Pak Andri masalah yang Pak Andri terima ini tidak serius ya? Tidak Iya, seriusnya bagaimana nih Pak? seperti ini, Pak. Pengawas itu mengkritik tentang proses mengajar saya, Pak. Proses mengajar Pak Andri dikritik oleh pengawal. Proses yang seperti apa Ya, nih Pak? betul. Apakah Bapak ini tidak bisa mengelola kelas atau kenapa nih Pak sampai dikritik begitu oleh pengawas sekolah tuh Pak? Jadi begini, kelihatannya beliau itu seperti keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks, gitu, Pak. Baik-baik. Lalu tanggapan Pak Andri dengan apa yang dilakukan oleh pengawas atau respon Pak Andri terhadap sikap pengawas itu bagaimana Pak? Ini, Pak, saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar itu menggunakan berbagai sumber. Bisa dari buku referensi, perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum. Jadi ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung kemungkinan. Hmm, ya seperti itu ya Pak. Mungkin ya mungkin beliau tersinggung juga dengan apa yang dikatakan Pak Andri. Baik, masalahnya seperti itu Pak Andri ya. Nah kalau begitu coba Iya, saya tanya dulu ke Pak Andri nih. Selama ini apa yang sudah Pak Andri lakukan dalam proses belajar mengajar di kelas untuk murid nih Pak? uh, seperti yang saya ceritakan tadi, Pak. Saya sebenarnya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan yang menyenangkan tentunya. Seperti itu, Pak. Nah, atas apa yang tadi Pak Andri sampaikan, Pak Andri luar biasa sekali ya, sudah menggunakan sumber-sumber belajar dari perpustakaan, kemudian menonton video-video pembelajaran yang menyenangkan. Nah, kenapa Pak Andri ini, kenapa tidak mau menggunakan buku teks nih, Pak? Eh, Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa sebenarnya. Siswa juga termotivasi dari situ dan tetap saya juga mengacu pada kurikulum, Pak. Ya, memang yang Pak Andri lakukan ini sudah sangat bagus ya Pak ya. Bagaimanapun apa yang Pak Andri lakukan itu memang luar biasa. Nah, saya ingin tanyakan bagaimana hasilnya saat Bapak ini mengajar menggunakan sumber belajar tersebut. Kita kan tahu Pak ya, yang namanya karakter siswa itu berbeda-beda ya kan. Dan
gaya belajarnya pun berbeda-beda. Apakah hasilnya bagus gitu Pak ketika Bapak menggunakan sumber belajar yang bermacam-macam tadi? Eh, betul juga sih kata Pak Yazid ya. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya tadinya. Jadi memang selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal Pak, gitu. Ya, itu mungkin tadi Pak salah satu pentingnya ya kita menggunakan sumber belajar yang lain. Contohnya tadi buku teks itu ya. Mungkin harapan dari pengawas itu Pak Andri itu eh, diajarkan atau disarankan untuk menggunakan buku teks itu karena tadi untuk mengakomodir gaya belajar siswa juga mungkin. Oh iya Pak. Ya, saya pikir ada benarnya juga ya Pak. Ya, alhamdulillah kalau Pak Andri sudah bisa berpikir demikian. Eh, eh, Menurut Pak Andri nih, apa nih yang Pak Andri nggak nyaman setelah mendapat teguran dari pengawas tadi? Eh, terus terang, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman Pak. Hmm. Jadi saya merasa saya tuh menjadi resah dan di rumah pun kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain jadi terbengkalai Pak. Seperti itu. Ya, jika saya bisa ini kayak kalau menurut Pak Andri nih, dari ketidaknyamanan tersebut, coba kira-kira apa gitu Pak yang tidak nyaman seperti apanya gitu Pak? Jadi sebenarnya seperti ini. Eh, yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas itu menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita, Pak. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Nah, Oh, seperti itu. begitu Pak. Jadi kalau bisa saya simpulkan ini Pak ya, yang membuat Pak Andri merasa tidak nyaman gelisah ini adalah saat supervisi itu karena Pak Andri kan tadi tidak menggunakan buku teks dan ketika pengawas Ya, memperingatkan Pak Andri memberikan argumen jawaban Pak Andri sendiri gitu ya sehingga hal itu mungkin bisa membuat pengawas merasa tersinggung ya tidak terima ya betul. lalu Pak Andri takut pengawas ini menyampaikan apa yang ia rasakan ini tentang Pak Andri ini kepada kepala sekolah begitu Pak. Iya, iya, Pak, seperti itu. Jadi kira-kira nanti saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah tidak ya, Pak? Kalau menurut saya nih Pak Andri ya untuk masalah ini Pak Ya. Andri. Pak Andri sebenarnya bisa merefleksikan diri juga sekaligus mempersiapkan diri gitu. Jika nanti memang Pak Andri sampai ditegur oleh kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya. Yang terjadi seperti apa ketika supervisi tadi. Dan pasti beliau pun kepala sekolah pasti akan mendengarkan dan pasti akan menyampaikan hal-hal positif, memberikan saran-saran sehingga bisa menambah semangat Pak Andri dalam mengajar. Insya Allah mudah-mudahan ya, Pak. Ya mudah-mudahan Pak. Nah, gini Pak Andri. Dari Ya, apa yang sudah Pak Andri sampaikan nih, kira-kira rencana ke depan Pak Andri apa nih? oh, ya Pak. Jadi gini, saya berniat yang pertama itu menemui beliau untuk membicarakan hal ini, Pak. Mungkin beliau akan memberikan solusi yang terbaik buat saya, Pak, mungkin, Pak. Bagus sekali itu Pak Andri ya. Lalu ada hal-hal lain gitu atau rencana lain selain itu? Nah, saya juga rencananya akan menemui pengawas, Pak. Jadi, saya akan meminta maaf kepada beliau atas sikap saya yang kemarin itu. Kemudian terkait proses belajar, ke depannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Nah, seperti itu, Pak. Bagus sekali Pak Andri ya. Lalu nanti untuk kegiatan belajar mengajar di kelas selanjutnya nih, bagaimana Pak Andri? Insya Allah setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga, karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, Pak. Ya, itu yang akan Pak Andri lakukan ya. Ya, menurut saya langkah yang Pak Andri ambil ini sudah tepat sekali ya dengan menggunakan buku teks dan sumber-sumber lainnya. Saya sangat setuju dengan ide Pak Andri ini. Keren. Syukurlah Pak, sekarang saya
sudah merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Jadi agak khawatir takut salah langkah gitu, Pak. Ya, syukurlah Pak, Alhamdulillah kalau memang Pak Andri sekarang sudah lega ya kondisinya. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, dari rencana yang sudah Pak Andri siapkan tadi, komitmen apa nih yang akan Pak Andri lakukan dalam mengimplementasikan rencana tadi, dalam menjalankan rencana tadi, Pak? Oh ya, untuk hal itu Pak, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian juga mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks Pak. Baik, bagus sekali Pak ya. Lalu dukungan apa nih yang dibutuhkan oleh Bapak ya Pak Andri untuk melakukan komitmen tersebut nih Pak? Itu juga masih dalam pikiran sebenarnya. Nanti mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru serumpun mata pelajaran yang dengan serumpun dengan saya. Jadi kami nanti bisa sama-sama saling mengingatkan, Pak. Hmm, itu ide yang bagus sekali nih Pak. Ya semoga dapat terrealisasikan ya Pak ya, dan Pak Andri dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, nyaman, tanpa dihantui rasa bersalah ya Pak ya. Amin, amin, Pak. Terima kasih nih, terima kasih banyak waktunya, Pak Yazid. Saya juga alhamdulillah telah Pak Yazid telah mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya menjadi sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang memberikan teladan yang baik untuk siswa kita ya, Pak. Amin, amin, amin. Sama-sama Pak ya. Dan maaf Pak ya, punten kebetulan saya ada janji nih dengan siswa. Mereka akan mengumpulkan PR. Saya pamit ke ruangan saya, Pak. Enggak Pak, silahkan. Ya, terima kasih. Salam sehat dan bahagia, Pak Yazid. Sama-sama, terima kasih kembali Pak. Assalamualaikum, selamat siang Pak Andri. Siang juga, Pak. Gimana ada? Apakah Bapak punya waktu luang hari ini Pak? Iya siap, Pak. Sepertinya saya juga punya waktu luang. Saya lihat sepertinya Pak Yazid agak murung nih. Tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana, Pak? Ada yang bisa saya bantu? Iya nih Pak, mohon maaf Pak ya, saya jadi mengganggu waktu Bapak nih. Oh, nggak apa-apa, Pak. Biasa, santai aja. Gimana, Pak? Begini Pak, saya ini mau curhat nih Pak, tentang masalah saya. Apakah Pak Andri bisa bantu saya? Oh, dengan senang hati, Pak. Kira-kira apa nih yang bisa saya bantu, Pak? Sebenarnya. Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi nih Pak, atau pemecahan masalah terhadap apa yang sedang saya hadapi nih Pak. Oh, gitu. Kira-kira masalahnya apa ya, Pak? Coba Pak Yaji ceritakan apa yang sedang Pak Yaji rasakan. Mungkin insya Allah bisa saya bantu, Pak. Iya. Pak Andri ingat tidak nih, waktu beberapa hari yang lalu kan pengawas tuh ke sekolah kita ya. Kemudian Iya. beliau melakukan supervisi di kelas. Nah, kebetulan waktu itu kelas saya yang disupervisi. Nah, waktu itu saya mendapatkan teguran nih Pak dari pengawas. Oh, bagaimana bisa, Pak? Lalu yang membuat Pak Yazid mendapat teguran dari pengawas sekolah itu apa, Pak? Kira-kira, Pak? Ya sebenarnya sih Pak ya, kalau menurut saya pribadi sih sebenarnya masalahnya nggak terlalu serius. Oh, kalau tidak serius, tidak seriusnya yang bagaimana, Pak? Kira-kira? Ini Pak, jadi sebenarnya pengawas itu mengkritik cara mengajar saya Pak. Oh, proses mengajar yang bagaimana, Pak? Apakah Bapak tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau sampai dikritik pengawas itu kalau boleh tahu kenapa, Pak? Jadi gini Pak, beliau itu keberatan ketika saya nih pas ngajar, saya nggak pakai buku teks, gitu Pak. Oh, gitu. Oh, ya, ya, ya. Lalu bagaimana tanggapan Pak Yazid dengan respon dari pengawas tersebut kira-kira? Ya, saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau, kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, nggak satu sumber gitu.
bisa dari buku referensi perpustakaan, yang penting itu mengacu pada kurikulum gitu Pak. Ya ketika saya sampaikan hal seperti itu kepada beliau, nah, beliau tersinggung Pak. Oh, jadi masalah seperti itu. Kalau begitu saya tanya pada Pak Yazid dulu ya, selama ini apa yang Pak Yazid lakukan di dalam proses mengajar nih? Ya tadi seperti yang sudah saya sampaikan tuh Pak, saya menggunakan berbagai sumber dari perpustakaan. Saya juga mengajak siswa ini untuk menonton video pembelajaran nih Pak, video-video pembelajaran yang interaktif, yang menyenangkan Mhm. bagi siswa. Iya, iya, iya. Tapi mengapa Pak Yazid tidak menggunakan book text? Kenapa? Alasannya kenapa, Pak? Ya menurut saya sih Pak, sumber belajar yang saya gunakan, yang sudah saya gunakan di kelas itu ya sudah memudahkan siswa. Siswa pun merasa senang, termotivasi, dan juga yang penting sudah mengacu pada kurikulum Pak. Oh gitu. Sebenarnya sudah bagus sih, Pak. Lalu bagaimana hasilnya saat Pak Yazid mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa kan berbeda-beda, Pak, dan belajarnya pun berbeda-beda. Iya juga sih Pak ya, betul juga nih Pak Andri. Kenapa ya saya nggak pernah kepikiran ke sana ya selama ini? Memang sih masih ada beberapa siswa itu yang kurang maksimal belajarnya. Nah, maka itulah Pak pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin itu adalah seperti itu Pak, supaya Pak Yaji itu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga sebenarnya. Betul Pak, saya pikir ada benarnya juga tuh pengawas ngomong gitu. Iya, iya Pak. Setelah Pak Yazid bercerita nih sama saya nih, sekarang bagaimana nih Pak Yazid perasaannya? Ya terus terang sih Pak, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya jadi resah gitu. Dan di rumah pun saya kepikiran terus nih dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan saya yang lain jadi terbengkalai itu Pak. Oh gitu. Lalu apa yang membuat Pak Yazid merasa tidak nyaman selama ini sebenarnya? Ya sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas itu menyampaikan peristiwa supervisi itu, tragedi supervisi itu kepada kepala sekolah. Saya takut nanti ada masalah di kemudian hari gitu Pak. Oh gitu ya. Misalkan gini, jika saya dapat menyimpulkan yang membuat Pak Yazid merasa tidak nyaman itu adalah saat supervisi itu ya Pak. Karena Pak Yazid tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan ketika pengawas memperingatkan, Pak Yazid memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Kemungkinan seperti itu Pak. Iya Pak, kira-kira saya dipanggilnya nanti ya sama kepala sekolah. Saya takut ditegur nih Pak. Kalau menurut saya, untuk masalah ini Pak Yazid bisa merefleksi dan mempersiapkan diri sebenarnya. Misalkan nih, jika ditegur oleh kepala sekolah, Pak Yazid harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya yang terjadi nih. Dan pasti beliau juga akan menyampaikan hal-hal yang positif sehingga menambah semangat semangat Pak Yazid dalam mengajar. Ya mudah-mudahan ya Pak, saya tidak sampai ditegur. Oh gitu. Nah seperti itu Pak. Jadi dari apa yang sudah Pak Yaji sampaikan nih, apa rencana Pak Yaji ke depannya kira-kira? Saya sih berencana untuk ini Pak ya, untuk menemui beliau gitu Pak, untuk membicarakan masalah ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi gitu Pak. Ya, lalu apakah ada hal yang lain yang akan dilakukan Pak Yazid? Ya saya juga nanti akan coba menemui pengawas Pak. Saya akan minta maaf ke pengawas, minta maaf ke beliau. Kemudian Ya, ya. terkait proses belajar ke depannya pun saya akan coba menggunakan buku teks lah. Seperti itu Pak. Dan minta saran kepada pengawas Hmm, juga gitu. Ya, bagaimana hmm. gitu agar kegiatan belajar mengajar saya di kelas ini berjalan dengan baik gitu Pak. Oh iya, ya bagus bagus Pak Yazid. Lalu bagaimana nih dengan proses belajar mengajar Pak Yazid selanjutnya nih? Setelah ini saya akan memakai buku teks nih Pak untuk sumber belajar utama.
Walaupun nanti Ya, sumber belajar yang kemarin pun yang sudah saya terapkan akan terus saya terapkan kepada siswa-siswa karena para siswa pun sudah merasa nyaman dengan cara belajar seperti itu gitu Pak. oh iya ya, bagus Pak Yazid. Langkah yang Pak Yazid ambil sudah tepat sekali sebenarnya. Saya setuju dengan ide itu Pak. Ya syukurlah Pak, Alhamdulillah. Sekarang saya merasa lega nih Pak, karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini nih Pak. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita kan. Ya, saya agak khawatir, takutnya saya ini salah langkah gitu Pak. Ya syukurlah Pak, sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Pak Yazid rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Pak Yazid lakukan untuk menjalankan rencana itu Pak? Ya, komitmen saya nanti untuk kegiatan pembelajaran di kelas, saya akan mengacu pada kurikulum yang ada. Kemudian saya juga akan mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari Bapak Pengawas tentang tadi, contohnya penggunaan sumber belajar berupa buku teks tadi, Pak. Gitu ya. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Pak Yazid untuk melakukan komitmen tersebut Pak? Itu masih dalam pikiran saya sih, Pak ya. Cuma saya mungkin nanti akan mencoba untuk berkomunikasi dengan rekan guru yang satu rumpun dengan saya, gitu kan. Eh, Ya. agar kita bisa sama-sama saling berkolaborasi gitu kan, saling mengingatkan gitu Pak. Iya ya Pak. Itu ide yang bagus sekali Pak. Semoga dapat segera terselesaikan dan Pak Yazid pun dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman Pak. Amin amin. Terima kasih banyak nih Pak Andri untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Ya saya sekarang alhamdulillah saya sedikit merasa lega nih Pak Andri ya. Ya semoga juga Ya. kita bisa menjadi guru-guru yang bisa menjadi teladan bagi siswa kita ya Pak ya. Amin, amin Pak. Sama-sama Pak. Ya mohon maaf nih Pak. Kebetulan saya ini ada janji sama siswa nih ya. Mau ada kegiatan mengoreksi PR nih Pak. Saya pamit ke ruangan saya Pak ya. Iya Pak, mangga silakan. Terima kasih Pak Andri atas waktunya. Salam sehat dan bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sama-sama Pak. Terima kasih kembali Pak.